Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Al-Hakim dengan NBI 14624000063. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan hasil pengerjaan saya mengenai laporan UAS yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yang terhormat Bapak Anang Pramono, Eskom MMMKOM dari mata kuliah Manajemen Komputer. Di sini di antara lain tugasnya adalah yakni pengembangan manajemen jaringan komputer menggunakan subnetting, VLAN, router on a stick, DNS, FTP, dan firewall pada salah satu lantai di gedung 3 lantai. Sebelumnya, kenapa saya menggunakan VLAN dan router on a stick itu karena nantinya akan berguna pada implementasi firewall, di mana nanti antara sesama lantai tadi tidak bisa berkomunikasi. Langsung saja kita masuk ke dalam implementasi dan pengujian jaringannya. Di sini yang pertama ada pengembangan topologi dari proyek UTS. Jadi di sini menjelaskan bahwa topologi pada proyek UAS kali ini itu merupakan pengembangan dari proyek UTS. Jadi pada pengembangan ini tidak dilakukan perubahan terhadap struktur fisik jaringan secara keseluruhan atau topologinya, melainkan dilakukan penambahan konfigurasi jaringan pada lantai 1 sesuai dengan ketentuan tugas UAS-nya. Pengembangan meliputi implementasi subnetting menggunakan metode VLSM, terus penerapan VLAN, konfigurasi router on a stick, implementasi DNS server, FTP server, serta firewall. Kemudian masuk ke perancangan subnettingnya. Di sini ada analisis kebutuhan. Jadi pada proyek UAS kali ini dilakukan pengembangan jaringan pada lantai 1. Jadi kenapa saya memilih lantai ini? Karena sudah terdiri atas 2 divisi ya, sesuai syarat yang diberikan minimal ada 2 kelompok. Jadi di lantai 1 ini ada customer service dan marketing. Jadi kedua divisi tersebut dijadikan 2 kelompok subnet nantinya sesuai ketentuan tugas UAS yang mengisyaratkan minimal 2 kelompok subnet dalam satu lantai. Terus pengembangan jaringan dilakukan dengan menerapkan metode variable length subnet mesh atau VLSM. Jadi metode ini dipilih karena mampu membagi jaringan menjadi beberapa subnet dengan ukuran yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing divisi. Nah, dengan demikian penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien serta memudahkan proses pengembangan jaringan apabila jumlah perangkat bertambah pada masa mendatang. Pada perancangan ini diasumsikan bahwa perusahaan akan mengalami perkembangan sehingga kapasitas jaringan tidak hanya disesuaikan dengan jumlah komputer yang tersedia saat ini, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan di masa depan. Nah, divisi customer service dirancang memiliki kapasitas host yang lebih besar karena nantinya akan diproyeksikan menjadi pusat layanan pelanggan yang beroperasi secara berkelanjutan. Nah, sementara itu, divisi marketing dirancang memiliki kapasitas host yang lebih kecil karena jumlah personel dan perangkat diperkirakan tidak sebanyak divisi customer service nantinya. Nah, selanjutnya ada analisis kebutuhan host. Jadi berdasarkan hasil analisis kebutuhan di atas, jumlah host yang direncanakan untuk masing-masing divisi dapat dilihat pada bagian analisa kebutuhan. Di sini saya sudah buat tabel, ya, di mana ada divisi customer service, host lamanya hanya ada 2. Nah, rencananya akan dibuat 120 host, karena kebutuhan untuk customer service cukup tinggi ya. Terus selanjutnya ada marketing, di mana host lamanya ada 3, terus saya merencanakan untuk marketing ini hostnya adalah 60 host. Selanjutnya masuk ke dalam metode perhitungan subnetting yang saya gunakan, yakni menggunakan metode perhitungan VLSM, di mana metode VLSM mengharuskan subnet dengan kebutuhan host terbesar dialokasikan terlebih dahulu. Jika dilihat dari tabel ini, customer service memiliki 120 host, sedangkan marketing memiliki 60 host. Jadi otomatis customer service akan didahulukan terlebih dahulu karena memiliki host yang besar daripada hostnya marketing. Jadi metode VLSM seperti itu. Masuk ke dalam perhitungannya sekarang. Yakni yang pertama, divisi customer service. Kebutuhan host sebanyak 120 perangkat, memerlukan subnet yang mampu menyediakan minimal 120 alamat host. Jadi perhitungannya adalah 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat berapa yang bisa memenuhi dari 120 host tersebut. Di sini saya memakai 2 pangkat 7 karena sama dengan 128 alamat. Dan
dan host usable-nya ada 126 karena dikurangi 2, di mana 2 ini untuk broadcast dan network ID-nya. Sehingga nantinya akan diperoleh prefiksnya adalah 32 dikurangi N atau dikurangi pangkat tadi. Jadi 32 dikurangi 7 sama dengan /25. Sehingga subnet mask sendiri adalah 255.255.255.128. Seperti itu. Terus lanjut ke dalam divisi marketing, di mana kebutuhan host sebanyak 60 perangkat memerlukan subnet yang mampu menyediakan minimal 60 alamat host. Jadi perhitungannya juga sama, di mana 2 pangkat N atau 2 pangkat berapa yang memenuhi 60 alamat host tersebut, di mana didapatkan 2 pangkat 6 sama dengan 64 alamat, dan host usable-nya 64 dikurangi 2 digunakan untuk net ID dan broadcast, sehingga hasilnya adalah 62 host. Sehingga nantinya akan diperoleh prefiknya adalah 26, di mana 32 dikurangi N atau dikurangi 6 sama dengan /26. Sehingga subnet max-nya adalah menjadi 255.255.255.192. Seperti itu. Oh iya, sebelumnya saya lupa menjelaskan mengenai dari mana subnet mask ini diperoleh. Kenapa bisa 192? Jadi subnet mask sendiri normalnya adalah 255, 255, 255, 256. Jadi kenapa bisa 192, di mana rumusnya adalah 256 dikurangi oleh hasil permakatannya tadi. Jadi jika 2 pangkat 6 sama dengan 64, maka 256 akan dikurangi dengan 64 ini, sehingga diperoleh hasilnya adalah 192. Begitupun dengan divisi customer service, di mana 2 pangkat 7 adalah 128, sehingga 256 tadi dikurangi dengan 128, sehingga hasilnya menjadi 128 juga. Kemudian masuk ke dalam hasil pembagian subnet. Berdasarkan hasil perhitungan VLSM di atas, jaringan lantai 1 yang sebelumnya menggunakan /24 dibagi menjadi 2 subnet sesuai kebutuhan masing-masing divisi, di mana divisi customer service dengan net ID 192.168.63.0 dengan prefiknya adalah /25, dan subnet mix-nya adalah 255.255.128 dengan host range ya 192.168.63.1 sampai 192.168.63.126, dan dengan broadcast address-nya adalah 192.168.63.127. Begitupun dengan marketing, di mana net ID-nya adalah 192.168.63.128 dengan prefiknya adalah /26, dan subnet max-nya adalah 192 dengan host range 192.168.63.129 sampai 192.168.63.190 dengan broadcast address-nya adalah 192.168.63.191. Ini adalah hasil dari pembagian subnet dengan menggunakan metode perhitungan VLSM. Terus masuk ke dalam penentuan gateway. Jadi setiap subnet memerlukan sebuah gateway yang berfungsi sebagai jalur komunikasi menuju jaringan lain. Jadi gateway pada masing-masing subnet ditempatkan pada alamat host pertama agar mudah diidentifikasi dan dikelola. Di mana untuk gateway dari VLAN 10 dari divisi customer service adalah 192.168.63.1. Dan untuk VLAN 20 dari divisi marketing yakni adalah 192.168.63.129. Untuk pengimplementasian subnetting ini juga pastinya akan merubah sedikit topologi yang sudah disusun sebelumnya. Apalagi di sini saya juga menggunakan VLAN, otomatis topologinya akan sedikit berbeda, terutama pada lantai satunya. Jadi sebelum dilakukan subnetting, seluruh perangkat pada lantai 1 ini berada dalam satu jaringan dengan network 192.168.63.0/24. Nah, setelah penerapan metode VLSM, jaringan tersebut dibagi menjadi 2 subnet yang terpisah berdasarkan divisi, yaitu customer service dan marketing. Jadi pemisahan jaringan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP, mengurangi lalu lintas
broadcast, serta mempermudah pengelolaan jaringan. Jadi selain itu, pembagian subnet menjadi dasar dalam implementasi VLAN dan router on a stick, sehingga komunikasi antar subnet tetap dapat dilakukan melalui router. Kita coba buka Cisco-nya. Nah, di sini sudah saya bagi ya, di lantai 1 menjadi dua kelompok ya, di mana ada VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, dan rentang IP-nya adalah dari 192.168.63.2. Nah, di sini laptopnya saya masukkan ke dalam VLAN 10 ya. Jadi rentang IP awal adalah seperti ini, di mana titik satunya tadi digunakan untuk gateway. Nah, rentang IP-nya awalnya adalah segini sampai 192.168.63.126. Di sini saya berikan jarak, jadi seakan-akan di sini PC-nya banyak ya. Karena tidak mungkin saya bisa saja, cuma akan lama seperti itu. Menampilkan PC sampai dari IP segini sampai IP akhir seperti itu. Makanya di sini saya kasih jarak lah. Jadi diasumsikan bahwa di sini ada banyak PC seperti itu. Terus selanjutnya ada divisi marketing ya, di mana IP awalnya adalah 192.168.63.130 sampai 192.168.63.190. Nah, perubahan dari topologi untuk subnetting kurang lebih adalah seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan dari implementasi VLAN. Jadi sebagai bagian dari implementasi subnetting, setiap subnet ditempatkan pada VLAN yang berbeda. Di sini saya sudah buat tabel di mana VLAN 10. Yang pertama ada VLAN 10 dengan nama VLAN-nya yakni customer underscore service dari divisi customer service, dan VLAN 20 dengan nama VLAN marketing dari divisi marketing. Penerapan VLAN memungkinkan setiap divisi berada pada broadcast domain yang berbeda meskipun masih menggunakan switch fisik yang sama dalam satu switch maksudnya. Dan berikut adalah kode CLI atau konfigurasi dari implementasi VLAN pada switch. Di mana yang pertama ada perintah VLAN 10 dan VLAN 20. Ini digunakan untuk membuat dua VLAN pada switch. Sedangkan perintah NIM adalah berfungsi ya. Fungsi NIM ini adalah seperti contoh ada NIM customer underscore service, ini berfungsi memberikan nama pada masing-masing VLAN agar mudah diidentifikasi. Selanjutnya ada perintah interface range. Nah, digunakan untuk memilih beberapa port switch sekaligus. Maksudnya adalah misal di sini ada interface range FA0/1 sampai 23, maka yang dimaksud adalah yang dipilih adalah interface range dari kabel FA0/1 sampai 23. Kita coba buka di sini. Jadi maksudnya adalah kabel ini, kabel yang terhubung antar PC, di mana di sini adalah FA01, jika sampai FA023 berarti sampai di sini. Di sini adalah FA023. Jadi digunakan range ini untuk agar tidak mendeklarasikan satu-satu untuk kabelnya. Jadi range-nya dari FA01 sampai 023 seperti itu. Terus kemudian ada perintah switch port mode access, ini digunakan untuk mengubah port menjadi access port sehingga hanya dapat menjadi anggota satu VLAN. Terus selanjutnya ada perintah switch port access VLAN, ini menetapkan port tersebut ke VLAN tertentu. Selanjutnya ada perintah interface FA0/24 digunakan untuk memilih port yang terhubung ke router. Dan perintah switch port mode terang ini mengonfigurasi port sebagai terang sehingga dapat membawa beberapa VLAN melalui satu kabel. Jadi hanya melalui jalur satu kabel, yakni ya. Jadi di sini ini adalah FA0/24. Untuk lebih realnya kita bisa tampilkan saja. Nah, seperti ini. Ini adalah FA0/24 untuk jalur dari switch ke router. Sehingga harus di mode terang agar
menjadi satu jalur nantinya untuk dua VLAN ini. Dan untuk jaraknya tadi untuk interface rencana ada di sini FA0 sampai FA23 untuk menyambung ke access point. Begitu juga dengan marketing ya. Dimulai dari FA05 kalau nggak salah. FA05, FA03 ya. FA03 sampai FA05 di sini. FA05 di sini. Seperti itu. Jadi tidak perlu mendeklarasikan satu-satu sehingga menggunakan range. Selanjutnya ada switch port mode trunk allowed VLAN 10 dan 20, yang ini digunakan untuk membatasi VLAN yang diizinkan melewati trunk hanya VLAN 10 dan 20. Dan hasil konfigurasi VLAN-nya adalah seperti ini. Di mana yang pertama ada VLAN 10 yakni customer service, FA-nya yakni FA1 sampai FA23, dan dari VLAN 20 yakni marketing itu dari FA3 sampai FA5. Terus masuk kepada implementasi router on a stick. Jadi setelah VLAN berhasil diterapkan, diperlukan mekanisme agar perangkat pada VLAN yang berbeda tetap dapat saling berkomunikasi. Oleh karena itu, digunakan metode router on a stick, yaitu konfigurasi beberapa sub-interface pada satu interface fisik router yang dihubungkan ke switch melalui trunk tadi. Berikut adalah kode CLI konfigurasi implementasi router on a stick pada router lantai 1. Yang pertama ada perintah interface G0/0 atau gigabit 0/0 digunakan untuk memilih interface yang terhubung ke switch. Sedangkan no IP address ini digunakan agar interface fisik tidak memiliki alamat IP. Jadi sebelumnya kan dari topologi lama kan kita sudah mengisi IP address untuk interface G0/0 dan kita akan mengimplementasikan di sini mengimplementasikan VLAN-nya. Jadi otomatis kita harus menghapus IP address pada interface G0/0 yang lama dan diganti dengan yang baru seperti berikut. Jadi nada pada konfigurasi ini dibuat menjadi dua sub interface, yakni interface G0/0.10 untuk VLAN 10 atau customer service dan interface G0/0.20 digunakan untuk VLAN 20 yakni marketing. Dan perintah encapsulation.eq ini digunakan untuk menerapkan standar IEE 802.eq, yaitu standar yang digunakan untuk memberikan tag atau VLAN tag. Jadi tag tersebut berisi informasi mengenai ID VLAN, sehingga router dapat mengenali asal VLAN dari setiap paket data yang diterima. Tanpa proses tagging ini nanti juga, router tidak dapat membedakan apakah data berasal dari VLAN 10 atau VLAN 20, meskipun keduanya dikirim melalui satu kabel fisik yang sama. Terus, perintah IP address digunakan untuk memberikan alamat IP pada setiap subinterface. Terus, alamat IP tersebut berfungsi sebagai default gateway-nya bagi masing-masing VLAN. Jadi di sini pemberian IP address itu digunakan untuk sebagai gateway VLAN-nya. Di mana gateway dari VLAN 10 adalah 192.168.63.1/25. Dan untuk VLAN 20-nya adalah 192.168.63.129/26. Berikut adalah hasil konfigurasi router on stick. Terus dilakukan pengujian subnetting yakni ping antar VLAN dan PC. Seperti berikut. Ini ada customer service ke customer service. Kita coba saja langsung. Otomatis di sini di command prompt kita coba ping 192.168.63.3. Kita coba. Nah, berhasil. Terus kita coba test mail terlebih dahulu.
Ini kita coba tes email lagi. Nah, successful. Terus kita coba ping dari VLAN 10 ke VLAN 20, atau dari divisi customer service ke dalam divisi marketing. 192.168.63.130. Nah, berhasil. Kemudian kita coba ping antar lantai kita coba dari marketing ke staf pajak di lantai 2. Nah, tunggu, masih violet, kita coba lagi. Nah, successful. Terus kita coba ping sini, ping 172.16.63.4. Nah, di sini sudah berhasil juga untuk komunikasinya. Terus kita coba untuk customer service dengan lantai 3 di direktur. Kita coba, masih violet, kita coba lagi. Nah, di sini kita successful. Kita coba buka untuk ping PC direktur. Kita coba ping 10.6.3.4. Nah, di sini sudah berhasil. Jadi kurang lebih untuk pengujian subnetting ping antar VLAN dan PC-nya adalah seperti itu. Untuk selanjutnya, yakni kita masuk ke dalam implementasi DNS atau Domain Name System. Jadi DNS ini diimplementasikan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP, sehingga pengguna tidak perlu mengingat alamat IP server secara langsung. Nah, pada kesempatan kali ini implementasi DNS dilakukan pada server PT yang memiliki alamat IP 192.168.30.2. Jadi layanan DNS diaktifkan melalui menu service DNS, kemudian ditambahkan beberapa record yang menghubungkan nama domain dengan alamat IP server. Domain yang digunakan pada implementasi ini adalah hakimcompany.com yang diarahkan ke alamat IP 192.168.30.2. Kita coba cek server. Kita coba cek bagian server. Terus kita coba di bagian service, terus DNS. Nah, kita bisa mengisi nama terserah ya, nama terserah di bagian sini. Terus dengan address-nya adalah dari alamat IP server, yakni di sini punya saya yakni adalah 192.168.30.2. Jangan lupa untuk meng-on-kannya terlebih dahulu. Dan untuk type-nya ini untuk default-nya memang tipenya record. Jadi setelah mengisi nama, di sini saya mengisi nama menggunakan nama hakimcompany.com. Di bagian sini lalu address-nya adalah IP server. Terus setelah selesai kita klik add. Nah, setelah DNS server dikonfigurasi, setiap komputer pada jaringan diatur menggunakan alamat 192.168.30.2 sebagai DNS server melalui menu desktop, IP configuration. Nah, konfigurasi ini memungkinkan seluruh klien mengakses server menggunakan nama domain yang telah dibuat tanpa harus menggunakan alamat IP secara langsung. Masuk lagi ke Cisco-nya, terus kita cek bagian sini, kita cek dulu. Nah, bagian desktop, terus IP configuration. Nah, kita masukkan untuk di sini kurang kelihatan ya. Ini aslinya namanya adalah DNS server. Nah, di bagian sini kita masukkan IP dari server yang kita sudah setel ke DNS-nya tadi. Seperti ini, 192.168.30.2. Seperti itu. Jadi nanti pengujian implementasi DNS-nya adalah seperti ini. Kita coba ping.
divisi 1 aja nggak apa-apa. Kita coba quit, terus ping dengan nama yang kita buat tadi, hakim.com. Kita tunggu. Nah, seperti ini hasilnya. Jika reply, maka dia bertanda bahwa dia berhasil. Selain melakukan pengujian di bagian comment from ini juga, kita bisa membuka di bagian web browser. Juga ada di bagian desktop. Kita tunggu sebentar. Terus kita ketikkan nama kita tadi, nama domain kita tadi. Tunggu. Nah, otomatis jika muncul seperti ini, dia berhasil ya. Seperti itu. Masuk kepada pengimplementasian selanjutnya, yakni adalah implementasi dari FTP. Jadi FTP atau File Transfer Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer file antara klien dan server. Implementasi FTP dilakukan pada server PT juga, yang memiliki alamat IP adalah 192.168.30.2. Nah, layanan FTP diaktifkan melalui menu service, terus FTP, kemudian dibuat akun pengguna yang nantinya digunakan oleh klien untuk mengakses layanan FTP. Kita coba buka di sini, kita kembali ke server, terus klik bagian FTP. Nah, kita bisa mengisikan username terserah di sini, dan passwordnya pun juga terserah. Dan kita bisa mencentang bagian write, read, delete, dan rename atau list. Agar nantinya ini untuk menentukan bahwa klien dalam mengakses filenya. Jadi nanti kita bisa centang bagian sini, misal kita centang bagian write, jadi nantinya klien bisa mengedit atau menulis ya. Jika kita centang, dan jika kita centang read saja, maka klien nanti hanya bisa membaca dari filenya. Terus nanti kalau kita centang delete, nanti klien juga bisa mendelete untuk filenya, dan begitu pun juga rename untuk mengganti nama. Nah, di sini biasanya saya centang hanya write dan read. Nah, setelah itu kalian setelah membuat ini tadi, setelah mengisi username, password, dan mencentang write dan read, kita bisa klik add di bagian sini. Nah, kurang lebih hasilnya adalah seperti ini. Dan berikut adalah pengujian implementasi dari FTP. Nah, kita bisa menggunakan FTP dan IP perintah FTP, dan kita memasukkan IP server. Jadi berdasarkan hasil pengujian, klien berhasil terhubung ke FTP server menggunakan akun yang telah dikonfigurasi. Kita coba pada CS2 FTP titik 168.30.2 seperti ini. Nah, kita masukkan username-nya tadi, maaf saya lupa, adalah admin. Kita mengakses dari kliennya, maaf. Saya akan contohkan membuat tipnya terlebih dahulu. Seperti ini. Terus kita klik hanya write dan read, jadi klien hanya bisa menulis dan membaca filenya. Kita add. Nah, kurang lebih adalah seperti ini. Terus kita coba pada customer service ini lagi, kita coba yang lain. Pada bagian marketing 2, kita klik desktop. Kita coba FTP 192.168.30.2. Kita klik admin. Nah, kita klikkan passwordnya tadi, yakni
Kim 1, 2, 3. Nah, dengan hasilnya seperti ini berarti kita berhasil masuk ke dalam FTP server. Selain pengujian menggunakan command prompt juga, kita bisa melakukan pengujian menggunakan file txt. Di sini saya mencontohkan menggunakan file txt. Jadi untuk melakukan pengujian layanan FTP ini, terlebih dahulu dibuat sebuah file pada salah satu komputer klien, terus pembuatan file dilakukan melalui menu desktop, ya, terus kita masuk ke dalam text editor, kemudian pengguna menuliskan isi file sesuai kebutuhan. Setelah selesai, file disimpan dengan memberikan nama, di sini saya menamai director.txt. Nah, file tersebut selanjutnya digunakan sebagai objek pengujian untuk memastikan bahwa proses transfer file melalui layanan FTP dapat berjalan dengan baik. Kita coba buka, kita coba dari marketing 3 saja. Klik desktop, terus kemudian text editor. Kita bebas untuk mengisi bagian sini. Nama saya seperti ini saja. Nah, terus kita save dengan nama. Ini terserah ya, bisa nama apa saja. Perkenalan.txt misal. Terus kita klik OK. Otomatis dia nanti akan tersimpan di sini. Perkenalan.txt. Dan untuk langkah selanjutnya, yakni setelah file perkenalan txt tadi berhasil dibuat, tahap selanjutnya adalah mengunggah file tersebut ke FTP server melalui command prompt pada komputer klien menggunakan perintah put director.txt. Di sini kita masuk ke dalam command prompt. Kita masuk ke dalam FTP server terlebih dahulu. 1.168.30.2. Kita masukkan username dan password tadi. Nah, kita klikkan put. Saya beri nama perkenalan dan .txt. Nah, di sini transfer komplit menandakan bahwa transfernya berhasil. Kemudian setelah proses unggah file berhasil dilakukan, pengujian dilanjutkan pada komputer klien lain untuk memastikan bahwa file yang telah diunggah dapat diakses melalui layanan FTP. Pengujian dilakukan dengan membuka desktop, terus menuju command prompt, terus setelah itu login terlebih dahulu. Kemudian proses pengunduhan file menggunakan perintah get nama file. Seperti itu. Kita akan coba menuju CS2. Sudah mungkin kita dari CS1 aja. Kita keluar, kita masuk ke dalam command prompt, kita masuk dulu ke FTP servernya 192.158.30.2. kita masukkan namanya dan password 123. Terus kita get atau kita ambil file yang berada pada marketing 3 tadi dengan perintah get perkenalan.txt. Seperti ini, kita coba enter. Nah, di sini menandakan bahwa transfer file berhasil, ya, transfer file komplit. Seperti itu. Kita coba cek ya, saya lupa cek. Kita coba cek, kita keluar dulu, terus kita ke bagian text editor, kita open. Nah, di sini menandakan bahwa pentransferan dari marketing 3 tadi, pentransferan file bernama perkenalan.txt dari marketing 3 tadi menuju CS1 ini berhasil. Ya, kurang lebih untuk pengimplementasian FTP seperti itu. Masuk ke dalam pengimplementasian yang terakhir, yakni adalah implementasi firewall. Firewall merupakan mekanisme keamanan jaringan yang digunakan untuk mengontrol lalu lintas data berdasarkan aturan tertentu,
sehingga hanya komunikasi yang diizinkan yang dapat melewati jaringan. Implementasi firewall diterapkan pada VLAN 10. Di sini saya menerapkan firewall ini pada VLAN 10 atau divisi Customer Service. Kebijakan yang diterapkan adalah membatasi akses dari VLAN 10 agar hanya dapat berkomunikasi dengan perangkat yang berada pada subnet yang sama. Jadi sesama VLAN 10 atau sesama customer service dia bisa berkomunikasi. Sedangkan untuk komunikasi menuju VLAN 20 atau marketing, lantai 2, lantai 3, serta server akan diblokir dengan kode CLI atau konfigurasi firewall-nya seperti ini untuk VLAN 10. Jadi di sini ada access list 100 DNI IP 192.168.63.0 0.0.0.127 dan 192.168.63.128 0.0.0.63. Jadi aturan ini digunakan untuk menolak seluruh lalu lintas IP yang berasal dari jaringan VLAN 10 yakni 192.168.63.0/25 menuju jaringan VLAN 20 192.168.63.128/26. Nah, dengan demikian nanti perangkat pada divisi customer service tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat pada divisi marketing. Begitupun juga sama intinya dari access list 100 DNI IP 168.63.0 ini, yakni memblokir dari VLAN 10 agar tidak bisa berkomunikasi dengan lantai 2 dengan IP 172.16.63.0, di mana 0.0.0.63 ini adalah wildcard. Terus untuk selanjutnya ada sama juga. Ini adalah perintah untuk memblokir agar VLAN 10 atau customer service tidak bisa berkomunikasi dengan lantai 3. Dan kemudian ada juga access list 100 DNI IP 192.168.63.0. Yang maksudnya ini adalah aturan ini digunakan untuk menolak seluruh akses dari VLAN 10 menuju jaringan server, yakni 30.0, sehingga perangkat pada VLAN 10 tidak dapat mengakses layanan yang berada pada server seperti DNS maupun FTP, seperti itu. Terus kemudian ada perintah terakhirnya, yakni adalah aturan terakhir berfungsi untuk mengizinkan seluruh lalu lintas IP yang tidak termasuk dalam aturan penolakan sebelumnya. Perintah ini diperlukan agar komunikasi jaringan lain tetap dapat berjalan normal dan router tidak memblokir seluruh paket yang melewati jaringan. Jadi ini untuk memperbolehkan akses selain yang diblokir di atas tadi. Terus kemudian ada konfigurasi selanjutnya, ada interface Gigabit Ethernet 0/0.10, yakni konfigurasi ini bertujuan agar seluruh paket data yang masuk ke dalam inbound dari jaringan VLAN 10 customer service terlebih dahulu diperiksa berdasarkan aturan pada ACL nomor 100. Dengan demikian, komunikasi dari VLAN 10 menuju VLAN 20, lantai 2, lantai 3, dan jaringan server akan diblokir sesuai kebijakan firewall yang telah ditentukan. Sedangkan komunikasi yang diizinkan tetap dapat diteruskan. Kita coba di bagian ini, kita coba ping dengan test mail saja. Nah, di sini dia langsung violet ya, dan tidak bisa berkomunikasi antara VLAN 10 dengan VLAN 20. Terus kemudian kita coba CS dengan lantai 2, ini juga violet. Terus kita coba dengan VLAN 10 dengan server. Nah, di sini dia terblokir ya, karena perintah dari firewall yang sudah kita konfigurasi tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada demo kali ini. Mohon maaf bila ada salah perkataan dan kurangnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.